Shalom semuanya. Hari ini kita baca Matius 12 mulai ayat 38 dan 39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Kepada orang-orang yang sihir, mereka sering berbuat yang penipuan mata, ya kan? Mereka sering menipu orang di matanya. Ada seorang yang sihir yang saya tahu, katanya dia menipu orang di depan matanya untuk mengadakan sihir. Dan sini ahli Taurat sama Farisi datang meminta tanda dari Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak ada tanda yang lain diberi kepadamu kecuali selain tanda Nabi Yunus. Jadi Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari dan keluar daripadanya. Dan apa yang kasih lihat kepada mereka adalah seperti Yunus masuk ke dalam perut ikan 3 hari. Dan apa ada yang Tuhan Yesus mau kasih lihat kepada kita adalah seperti Yunus selama 3 hari berada di dalam perutnya ikan. Tuhan Yesus mati selama 3 hari dan bangkit daripadanya. Itulah apa yang Yesus mau kasih lihat kepada orang. Dan mereka bertanya, apa ini tandanya? Ya, memang itu benar sekali, tanda yang hebat sekali. Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan bangkit setelah 3 hari kemudian. Dan mulai saat itu, kepada orang-orang yang percaya Yesus dan jemaat di gereja, mereka selalu lihat kayu salib. Dan kayu salib menyatakan kematian Yesus untuk kita. Dan sering kita melihat banyak kayu salib di kota, kan? Dan dengan melihat kayu salib itu, masih ada banyak orang masih kurang tahu apa arti sesungguhnya tentang kayu salib. Saya juga lalu ikut gereja, melihat banyak kali kayu salib dan memuji nyanyian juga, tapi artinya masih kurang tahu tentang apa arti sesungguhnya tentang kayu salib. Sungguh tahu sekali Yesus mati karena dosaku, dan pada saat Yesus mati untuk dosaku di atas kayu salib, dia menumpah darah dan menderita. Dengan itu dia terpaku dan disalibkan. Dan pada saat Yesus mati di atas kayu salib, apakah Yesus ingin meninggalkan beberapa dosa kepada kita? Jika Yesus Kristus mati tetapi dosa kita masih ada kepada kita, kenapa Yesus harus mati? Dan pada Yesus mati di atas kayu salib, dan ada yang doa Tuhan Yesus kepada Tuhan, "Tuhan, jika Engkau bisa, tolong melewati hal ini daripadaku. Tetapi tidak sesuai kehendakku, tetapi lakukannya sesuai dengan kehendakmu. Ya, jika Engkau bisa, tolong melewatinya." Jadi, memang Tuhan Yesus, dia sudah mempunyai tubuh jasmani seperti kita. Memang dia mentaati kepada Tuhan, tapi tetap mempunyai perasaan sakit dan penderitaan. Dan kenapa dia mati atas kayu salib? Kayu salib adalah untuk itu menghapuskan dosa kita untuk selamanya. Dan pada saat Yesus mati, setelah itu masih kita berada di dalam dosanya sendiri. Artinya,
Kalau begitu, ya apa gunanya kematian Yesus di atas kayu salib? Jika setelah Yesus mati di atas kayu salib, tapi masih kita punya dosa, Tuhan Yesus tidak akan menyerahkan diri di atas kayu salib. Walaupun ini susah dan sakit di atas kayu salib Yesus, tapi untuk itu dia dapat menanggung jawab untuk dosa kita untuk selama-lamanya. Dengan itu sudah yakin dan pasti dosa kita akan diampuni untuk selamanya. Itulah saatnya Yesus akan mati situ. Jika Yesus mati di sana tapi masih kurang tahu apakah manusia telah diampuni dosa atau tidak. Ya, kalau begitu, Yesus Kristus menderita sakit untuk apa-apa. Jika begitu, Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Ya, sungguh kematian Yesus di atas kayu salib, artinya dia sudah yakin dengan itu telah mengampun dan menghapuskan semua dosa kita satu kali untuk selamanya. Akhirnya dia dapat menyerahkan kepada Tuhan. Dan dengan itu hendak Yesus adalah kita dapat bebaskan hati dari dosa dan bebas kepada Tuhan. Dan seperti yang sesi sebelumnya, kita saling berkata tentang penukaran hati. Jika Tuhan Yesus saling bertukar hati dengan kita, dan Yesus telah mati atas kayu salib untuk dosa kita, dan pada saat Yesus mati, dan dengan itu Yesus pun mengetahui dengan kematiannya sendiri semua dosa manusia telah selesai. Dan sekarang di dalam hatinya Yesus Kristus, dia tidak sama sekali mencari dosa kita manusia. Karena dia telah mengampuni dosa kita, akhirnya dia dapat berkata telah mengampuni dosa kita. Tetapi jika kita masih belum terima hati Yesus, jadi dalam hati Yesus dia telah mengampuni dosa kita, tetapi masih ada banyak yang menganggap diri masih punya dosa. Mereka tidak sama sekali dapat disatukan dengan Yesus. Jika seseorang menjadi satu hati dengan Yesus, jika dalam hati Yesus, dosa kita telah diampuni. Dan jika kita menerima hatinya Yesus, bagaimanapun kita merasa banyak perasaan tentang dosa, tetapi oleh kematian Yesus di atas kayu salib, dosa kita telah diampuni. Fakta ini berada di dalam hatinya, dan jika kita menerima hati Yesus, perasaan dosa di dalam hati kita pun dapat diselesaikan. Jadi hati Yesus, dosa kita telah diampuni, tetapi kita masih menganggap dosa tetap ada. Artinya pertama, kita tidak ada persekutuan dengan Yesus. Yang kedua, kita tidak terima hati Yesus. Dulu kita kira diri bahwa aku orang berdosa, tetapi setelah ketemu Yesus dan bersekutu dengannya, dalam hati Yesus tidak sama sekali dosaku berada di sana. Tapi aku masih punya dosa, tapi kata Yesus, kenapa berkata aku nggak punya dosa? Karena aku telah mengampuni dosamu di atas kayu salib, ya kan? Oh ya, benar sekali, engkau telah mengampuni dosaku. Ya, aku sudah tahu itu. Tetapi aku berbuat dosa lagi kan, Tuhan? Ya, aku telah mengampuni dosa itu juga. Nah, saya mengulangi berbuat dosa. Gimana itu? Ya, pada saat saya mengampuni dosamu, tidak hanya mengampun dosa pada saat tertentu, tetapi aku mati di atas kayu salib sebelum kau dilahirkan. Pada saat itu, aku telah mengampuni semua segala dosa sepanjang kehidupanmu. Jadi, apa yang Tuhan berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak akan mengingat dosa mereka. Ini demi firman Tuhan. Jadi, engkau harus menerima hatiku. Oh iya, benar sekali. Ya, Tuhan berkata telah mengampuni dosaku. Tuhan tidak sama sekali mengingat dosaku. Jika Tuhan berkata, aku tidak mengingat dosamu, artinya dalam hati Tuhan tidak sama sekali ada dosaku. Jikalau gitu, aku telah dibersihkan, disucikan. Jika Tuhan membersihkanku, aku disucikan. Jika Tuhan menguduskan, aku dikuduskan. Dengan pertukaran hati kini, kami dapat menerima hati Yesus. Saya sudah bertemu banyak orang
dan jemaat-jemaat di dalam gereja kami, dan juga hamba-hamba Tuhan dan murid-murid STT pun sering bertemu dengan mereka. Dan tapi di antara mereka ada yang saya membenci. Ada yang orang-orang yang saya membenci adalah bukan kepada yang tidak mandi jadi berbau, tidak. Atau sikapnya terlalu keras dan karakternya tidak baik, tidak juga. Tapi seorang yang saya membenci adalah dia terus mempunyai sikap hati yang bersalah dan mempunyainya tetap. Dan memang ada banyak sekali orang begitu. Dan selama kami bersekutu dalam sekolah misionari dan jemaat-jemaat gereja, dan dengan persekolahan ini dapat menemukan, ya sikapku sudah bersalah, karakterku nggak baik, dapat merasa gitu, ya kan? Satu ketika beberapa orang Afrika kunjung di rumah saya, dan istriku kerja di dapur. Di situ istriku membawa kayak papan yang halus, dan di situ dia berdiri untuk kerja-kerja di dapur. Dan tamu dari Afrika datang dan berdiri di atas papan halus itu. Katanya, wah ini bagus sekali. Kami tidak sama sekali pernah melihat seperti ini. Tapi memang itu ya tidak mahal kan? Tapi istriku, wow, dia pura-pura ini kerjaan yang besar dan kiranya harga mahal dan membeli dua kepadanya. Dan dia merasa berbahagia sekali. Nah, papanya halus itu menyamankan kepadanya, bajunya bagus kepadanya. Nah, seperti kita melihat yang baik kepada yang lain dan berbandingkan kepada diri dan memperbarui, ya kan? Oh, ini bagaimana membangun bangunan itu bagus sekali. Ya, nanti kami akan bangun sepertinya. Dan seperti ibu-ibu mengunjungi rumah ini dan yang lain, melihat bagaimana mereka teratur furniture dan yang lalu akan mengaturkan di rumahnya sendiri. Juga begitu kan? Nah, ada banyak ibu-ibu bagus untuk melihat dan memperbarui di rumahnya. Dan kehidupan kita juga gitu. Jadi jika kita ke Afrika, ada banyak yang hidup kayak tidak nyaman. Tetapi kepada orang-orang Afrika yang sering berjalanan Amerika Serikat atau Eropa, mereka tidak. Karena kehidupan mereka sudah jauh berbeda dari asli Afrika. Seperti hati dunia kita juga sama. Mengunjungi rumah ini dan yang lain, ya orang ini hatinya luas sekali. Ya, saya juga terasa begitu. Pada saat saya bertemu seseorang, kadang saya terasa malu. Ya, hatiku terlalu sepi. Dengan itu saya dapat belajar yang memperluaskan hati. Dengan begitu, kita dapat menerima dunia yang baru, wawasan baru. Dan kepada yang tidak mempunyai kehidupan rohani, mereka pun dapat membuka hati dan saling tukar. Dan 1 Yohanes berkata, apa yang kita lihat dan dengar aku sampaikan kepadamu, biar persekutuan tetap ada di antara kita. Jadi persekutuan kita ini bersama dengan Tuhan dan anaknya. Pada apa yang kita lihat, dengar itu saling berkata, dengan itu mengadakan persekutuan. Dan selama kita berada di dalam persekutu, dan ayah Tuhan Bapa kita akan bersama dengan kita dan memimpin persekutuan dan membesarkan kita secara rohani. Tetapi beberapa yang ingin dilatih secara rohani, tetapi ada yang tidak sama sekali dengar kata yang lain, tetapi tetap hidup dengan caranya diri sendiri.
Mereka tidak berkata apa-apa kepada yang lain, tetap diam dan simpan katanya di dalamnya. Itulah orang-orang yang saya membenci. Kepada orang itu, apa saja yang dia sempat terima, yang baik tapi tidak terima. Jadi apa yang tidak baik harus usirkan dan yang baik harus diterima, ya kan? Dan untuk dalam menonton televisi, ya rumahnya bagus. Untuk perjalanan rumah negeri-negeri yang lain, mereka merapikan rumahnya bagus. Dengan ini dapat belajar. Katanya orang-orang Korea adalah pintar. Mereka baru mengembangkan cara bagaimana membuat terowongan di bawah laut. Jadi sebelumnya harus membangun jembatan, tetapi sekarang membuat terowongan di bawah laut. Dan apa yang orang-orang Korea meneliti adalah bagaimana membuat terowongan di bawah laut. Adalah tidak dia buat di bawah langsung, tapi buat dulu dan masukkan di dalam laut. Karena pada saat mereka kerja di bawah tanah, jika ada bocor, itu bahaya sekali. Tetapi dengan konkret membuat yang pipa besar yang kuat, lalu 2 jalur pergi, 2 jalur pulang. Dengan ini buat dulu dan masukkan ke dalam laut. Nah, setelah itu mengeluarkan air dengan pompa. Nah, lalu itu setelah itu memasang aspal dan pakai listrik. Nah, setelah itu ya masa pembangunan sangat cepat dan masih tetap aman. Jadi orang-orang Korea mengembangkan teknologinya. Jadi dulu kami ke satu pulau dekat tanah darat, kami melewati terowongan itu dan kami membawa orang-orang asing ke terowongan itu. Saya menjelaskan di dalam bus. Ya, kami orang-orang Korea tidak sama sekali menggali terowongan ini. Dan mereka tanya, bagaimana? Lalu membuat terowongan ini dan memasukkan ke dalam laut, lalu memasang satu demi yang lain. Setelah terpasang semuanya, lalu menutup air masuk dan mengeluarkan air dengan pompa. Setelah itu pasang listrik. Jadi menggali tanah untuk buat terowongan butuh banyak uang dan waktunya. Tetapi dari perahu besar menjatuhkan sebagian terowongan ke bawah dan menyambung di bawah laut dan menyambung dan keluarkan air daripada. Dan dengan begitu mereka membangun terowongan dengan aman dan cepat. Lalu pasang listrik, akhirnya mengecat di sana, menggaris di jalur-jalurnya. Nah, ini jalurnya menjadi bagus, aman. Jadi dengan melihat ini orang-orang dapat belajar. Jadi orang-orang Korea pintar sekali untuk pembelajaran. Dan orang-orang Jerman, mereka suka berkata, jika ada yang barang baru, jangan jual kepada orang Korea. Jika dijual ke Korea, dalam 6 bulan mereka akan membuat barang yang lebih baik dari buatan Jerman. Dan lalu mereka menjual dengan harga setengah dari Jerman. Jadi bagaimanapun mereka berusaha menjaganya, itu susah. Akhirnya disuruh tidak boleh jual barang ke Korea. Dulu orang Korea tidak bisa membuat kereta yang cepat. Akhirnya mereka membeli TGV dari Prancis. Beberapa tahun kemudian mereka membuat kereta tercepat lebih baik daripada Prancis, lalu jual kepada seluruh dunia. Nah, jadi orang-orang Korea pintar untuk bagian itu. Seperti membangun terowongan di bawah laut dan juga
dan membuat kereta tercepat itu bagus. Dan juga di Provinsi Gangwon di Korea ada banyak hutan-hutanan. Di situ untuk melewatinya harus naik ke gunung dan turun dan putar-putar di situ. Tetapi sekarang pada saat mereka membangun jalan, mereka hanya pilih ketinggian tol jalan, lalu mereka membangun jalan sesuai rata-ratanya. Jika ada yang hutan, mereka membuat dorongan di situ. Jika ada yang turun tanahnya di bawah, mereka membangun jembatan. Jadi yang pengemudi bagus sekali untuk mengemudinya. Jadi untuk kehidupannya, untuk cara-cara material itu sudah cepat berkembang. Dan pada saat orang-orang Korea membuat mobil terdahulu, mereka dapat membuat yang lain tapi tanpa mesin. Lalu mesinnya dibeli dari mesin. Dan mereka membuat janji untuk beberapa tahun pembelian. Lalu Jepang kasih tahu cara bagaimana membuatnya. Tetapi orang Jepang tidak menjaga janji yang kasih tahu buat mesin, tapi enggak. Jadi orang Korea marah, akhirnya mereka meneliti bagaimana cara buatnya. Akhir-akhirnya orang-orang Korea dapat buat mesin. Lalu itu dapat dijual kepada perusahaan Jepang dan Jerman juga. Jadi mereka bagus sekali untuk melihat dan membangun. Jika mereka mempunyai ide yang baik, meneliti banyak, akhirnya membuatnya. Nah, kenapa orang-orang Korea dapat membuat mesin mobil yang murah? Karena awal mulanya mereka harus menghubungkan segala spare part yang kecil-kecil sekitar yang 10-an ribuan gitu. Tapi sekarang dari perusahaan itu dipersatukan, jadi hanya tersambung 5-6 bagian sudah cukup bisa menjadi satu mesin. Jadi cara prosedur untuk membuat mesin itu cepat dan gampang sekali. Nah, sepertinya di dalam kehidupan rohani yang secara surgawi pun kita dapat belajar. Belajar apa? Hati Tuhan. Orang-orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Nah, Yesus berkata apa? Ya, tidak ada yang tanda kasih lihat kepadamu selain tanda dari Yunus. Ya, jangan melihat yang lain, tetapi seperti Yunus berada di dalam perutnya ikan selama 3 hari. Seperti begitu, selama 3 hari saya akan masuk ke dalam kuburan. Dan harus tahu kenapa alasannya. Dan itulah tanda yang saya ingin kasih tahu kepadamu. Pada saat mereka dengar dari kata Yesus, Yunus masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari. Ya, benar. Lalu, kata Yesus? Dia mati dan 3 hari berada di dalam kuburan. Kenapa Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari? Karena tidak mentaati. Dia tidak menuju tujuan yang disuruh oleh Tuhan, tapi dia menuju ke tempat yang lain. Dan kenapa Yesus berada di dalam kuburan selama 3 hari? Ya, terbalik dari Yunus, dia mentaati kepada Tuhan. Seperti Yunus berada 3 hari di dalam perut ikan, dan Yesus berada di dalam kuburan selama 3 hari. Untuk apa? Karena dia menyerahkan diri karena pemberontakan kita, dan dia bangkit karena pembenaran kita. Dia mati karena dosa kita, dan pada saat dia bangkit dari kuburan, katanya apa? Aku mati dan bangkit. Lihat tanda paku, lihat di senjata di lambungku. Ya, dengan ini dosamu telah diampuni. Dosamu telah dihapuskan untuk selamanya dengan sempurna. Inilah apa yang Yesus mau ajari kepada kita. Dan kepada yang tertangkap di dalam pikirannya masing-masing, dan mereka tetap terikat dalam pikirannya sendiri, mereka berada di dalam pikirannya, akhirnya
mereka tidak dapat menerima fakta yang sederhana apa arti kematian Yesus Kristus di dalam hati mereka. Dalam hatinya, Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah menyerahkan diri karena dosa kita dan bangkit karena pembenaran kita. Jadi di dalam hatinya Yesus, kita sudah dibenarkan. Tapi hati kita menganggap diri orang berdosa. Jadi mengunjungi rumah hati Yesus, apakah kenapa Tuhan berkata aku benar walaupun aku orang berdosa? Ya, lihat dan periksa itu juga. Ya, inilah mukjizat, inilah tanda. Ya, Tuhan membenarkanku. Bagaimana aku dibenarkan aku orang berdosa? Ya, karena engkau telah mengampuni dosaku di atas kayu salib. Dengan begitu, Tuhan Yesus berkata tidak perlu tanda yang lain. Seperti Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari, Tuhan Yesus mati 3 hari dikuburkan untuk mengampuni dosa kita. Inilah yang kita harus terima. Ini apa kata Yesus Kristus kepada kita. Jadi pada saat kita mengunjungi dalam hati Yesus Kristus, jika kita melihat, membaca firman Tuhan Yesus, dan jangan berada di dalam pikiran dirimu, tetapi melihat baik-baik firman Tuhan, sudah benar sekali dan dapat menemukan Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita satu kali untuk selamanya. Dengan itu, kita dapat membebaskan diri daripada dosa dan bisa hidup terang dan berbahagia. Dan firman Tuhan dapat mengalir masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus pun dapat mengerjakan di dalam hati kita. Yesus dapat kerja di dalam hati kita. Dan kita dapat hidup oleh Yesus, hidup berbahagia. Betapa indahnya ini. Jadi tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Terima kasih banyak. Sampai bertemu sesi berikutnya.